Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranti dari tingkat 3B. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang materi saya, yaitu Papovavirus. Virus merupakan mikroorganisme yang harus selalu hidup dalam sel, biasa disebut dengan obligatory intraseluler, tersusun atas satu jenis asam nukleat DNA dan dibungkus oleh suatu selubung protein kapsul. Berdasarkan atas host space atau tuan rumah tepatnya menumpang hidup, virus dibedakan atas virus hewani pada hewan dan manusia, virus tanaman, dan virus bakterial. Pada virus tipe DNA memiliki basa nitrogen timin, adenin, sitosin, guanin. Selain itu, tipe DNA memiliki struktur double helix. Papovavirus yang termasuk dalam famili Papovaviridae ini mempunyai kapsid ikosaedral yang tidak berselubung, berukuran kecil dengan garis tengah antara 40 nanometer dan 60 nanometer, tahan panas dan resisten terhadap eter. Virus ini mengandung double stranded DNA yang menunjukkan simetri kubikal dan memiliki 72 kapsomer. Salah satu penyakit yang ditimbulkan oleh virus ini pada manusia adalah papiloma, sedangkan virus yang dapat menginfeksi hewan adalah papillomavirus, polyamavirus, dan vacuolating virus. Penyakit yang ditimbulkan diantaranya adalah oncoorganik pada tikus, oncoorganik pada sel manusia, dan random. Contoh penyakit yang ditimbulkan diantaranya adalah human papillomavirus. Human papillomavirus atau disebut juga HPV adalah virus yang dapat menyebabkan tumbuhnya kuti di berbagai bagian tubuh. Virus ini hidup pada sel-sel kulit dan memiliki lebih dari 100 jenis. Ada sekitar 60 jenis HPV penyebab kutil yang biasanya menginfeksi bagian-bagian tubuh seperti kaki dan tangan. Sementara 40 lainnya memicu munculnya kutil kelamin. Tidak semua HPV dapat menyebabkan kanker, namun ada beberapa jenis yang berbahaya seperti HPV 16 dan HPV 18 berpotensi besar memicu terjadinya kanker serviks. Saat ini terdapat 2 jenis vaksin HPV yang telah berdistribusi di seluruh penjuru dunia termasuk di Indonesia. Vaksin jenis bivalen dan quadrivalen ini terbukti efektif untuk mencegah infeksi HPV, termasuk mencegah kejadian kanker serviks. Maka dari itu, vaksinasi HPV ini sangat disarankan untuk kelompok wanita usia remaja, terutama usia 9 sampai 14 tahun. Penularan HPV. Sebagian besar penularan HPV terjadi akibat adanya sentuhan langsung kutil ke kulit dengan pengidap, demikian pula dengan benda yang terkontaminasi virus. Hubungan seksual juga termasuk salah satu sarana penularan virus. Pada kelamin misalnya, melalui kontak langsung dengan kulit kelamin, membran mukosa, pertukaran cairan tubuh, serta seks oral atau anal. Kutil terbagi ke dalam 5 kategori, yaitu yang pertama kutil biasa, yang kedua kutil plantar, dan yang ketiga kutil datar, dan keempat kutil filiform, dan yang kelima atau yang terakhir kutil perinovual. Diagnosis laboratorium. Yang pertama, pap smear. Pemeriksaan pap smear adalah cara untuk mendeteksi dini kanker leher rahim. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cepat, tidak sakit, dengan biayanya yang relatif terjangkau dan hasilnya akurat. Pemeriksaan pap smear dapat dilakukan kapan saja kecuali pada masa haid atau sesuai petunjuk dokter. WHO merekomendasikan semua wanita yang telah menikah atau telah melakukan hubungan seksual untuk menjalani pemeriksaan pap smear minimal setahun sekali hingga usia 70 tahun. PIN-PrEP atau pap test adalah tes pap smear dengan metode terkini, yaitu LBC, liquid based
sitologi atau sitologi berbasis cairan yang memberikan hasil lebih komprehensif dan akurat hingga 60-80%. Menurut American Cancer Society sepanjang tahun 1997 sampai 2007, sejak metode tim pap test digunakan, angka perkiraan kasus kanker serviks di Amerika dapat ditekan hingga 33%. Hal ini berdampak positif menurunkan angka penderita kanker serviks serta tingkat kematian akibat kanker pada wanita. Yang ketiga ada pfDNA pap test, yaitu merupakan pemeriksaan molekuler yang secara langsung bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya human papillomavirus atau yang bisa disebut dengan HPV pada sel-sel yang diambil dari leher rahim, dapat mendeteksi adanya infeksi HPV bahkan sebelum terjadi perubahan sel leher rahim dan mempunyai sensitivitas yang lebih tinggi. Yang terakhir ada IVA atau yang biasa disebut dengan inspeksi visual dengan asam asetat, yaitu pemeriksaan untuk mendeteksi secara langsung adanya kelainan leher rahim dengan cara mengulas leher rahim dengan larutan asam asetat 3-5%. Bila setelah ulasan asam asetat 3-5% ada perubahan warna pada pemeriksaan permukaan leher rahim, yaitu tampak bercak putih, maka kemungkinan besar ada kelainan tahap prakanker pada leher rahim. Pencegahan infeksi HPV. Tidak ada cara yang mudah untuk mengetahui apakah seseorang terinfeksi HPV. Orang yang tidak menunjukkan tanda atau gejala infeksi HPV pun tetap dapat menularkan infeksinya. Beberapa cara pencegahannya dapat dilakukan dengan meningkatkan higiene sanitasi baik pada lingkungan maupun diri pribadi, setia pada pasangan, dan tidak bergantian pemakaian handuk, baju, dan sebagainya.